kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Selanjutnya, Endra Suara mengatakan ekologi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos berarti rumah dan logos berarti ilmu atau pelajaran. Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dengan menjaga lingkungan dengan baik. Kajian ekologi sastra sering disebut juga ekokritik sastra. Menurut Clark, yang dikutip oleh Dewi bahwa ekokritik merupakan teori baru dalam menelaah relasi antara sastra dan lingkungan hidup. Ekokritik berasal dari kata Yunani eikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Ekokritik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hubungan antara sastra dan lingkungan fisik yang timbul akibat krisis ekonomi global beserta upaya praktis maupun teoritis untuk memperbaiki krisis tersebut. Nah, contoh penerapan teori ekologi yaitu penerapannya pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Dari penerapan tersebut ditemukan potret lingkungan dan bentuk interaksi para tokoh terhadap alam dan lingkungan sekitar sebagai representasi alam dalam novel Laskar Pelangi. Selain itu, dalam novel ini juga ditemukan penggambaran latar belakang sosial budaya yang digunakan sebagai latar belakang penulisan cerita. Yang pertama ada deskripsi interaksi tokoh dengan lingkungan. Pelukis latar oleh tokoh, perbuatan tokoh terhadap lingkungan, pemikiran tokoh terhadap lingkungan. Selain memahami lingkungan, tokoh juga memanfaatkan lingkungan baik dari musim, hasil hutan, tambang, berkebun, dan laut sebagai sumber mata pencaharian, permainan, serta bahan kerajinan. Pemanfaatan lingkungan oleh tokoh terlihat pada kutipan berikut. Orang ini hidup bersahaja, mengambil hasil hutan, berkebun, mendapat bonus musiman dari siklus buah-buahan, lembah, madu, dan air tawar, dan ikan air tawar. Yang kedua yaitu peran latar fisik. Dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, yang pertama memperlihatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian memperlihatkan nilai-nilai lokal. Kemudian yang ketiga yaitu nilai-nilai sesuai dengan kearifan ekologis dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata terdapat nilai kearifan ekologis pada masyarakat Belitung. Umumnya masyarakat Belitung bekerja sebagai kuli PN Timah, kuli kopra, nelayan, pedagang, dan pegawai negeri. Dalam novel ini mendeskripsikan tentang bagaimana PN Timah mengeksploitasi alam dari tanah Belitung berupa timah secara besar-besaran. Tidak hanya itu, PN Timah juga memonopoli beberapa lahan eksploitasi alasannya agar tidak terbatas dengan membayar royalti kepada pemerintah. Eksploitasi timah secara besar-besaran ini menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem pada daerah penambangan. Selain itu, alat berat yang digunakan untuk mengeruk timah mengeluarkan suara besar sehingga menyebabkan polusi suara. Yang keempat yaitu bentuk kritik ekologi. Bentuk kritik ekologi sebagai potret lingkungan. Terdapat beberapa bentuk kritik yang ditemukan dalam novel Laskar Pelangi. Yang pertama, eksploitasi alam. Eksploitasi timah besar-besaran secara non-stop oleh PT PN Timah. Yang kedua, monopoli lahan eksploitasi timah tak terbatas dan dimonopoli kapal keruk bekerja siang malam merusak laut, sungai, dan rawa serta bersuara mengerikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.